Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal ngejelasin tentang dasar teori dari PBL atau pengukuran besaran listrik yang ketiga. Di sini ada beberapa yang bakal dibahas, yaitu ada tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, lalu tata cara praktikum bakal dijelasin lebih lanjut sama Randy, lalu ada pengolahan data dari PBL ketiga. Yang pertama itu ada tujuan praktikum. Di sini buat PBL 3 tujuannya cuma ada satu, di mana PBL 3 itu menaikkan batas ukur voltmeter. Jadi tujuannya yaitu dapat merangkai dan menaikkan batas ukur voltmeter. Buat yang kedua itu dasar teori. Buat PBL sendiri dasar teorinya itu masih sama, dipakai dari PBL yang ke-1, ada dasar teori tentang multimeter, ada hukum Ohm, dan juga ada hukum Kirchhoff. Nah, di sini bisa dijelasin kalau multimeter itu alat ukur besaran listrik yang berfungsi untuk mengatur tegangan atau voltmeter, arus ampermeter, dan atau hambatan yang disebut juga ohmmeter dari suatu komponen listrik. Terus di sini itu yang kita tahu ada dua jenis multimeter, yaitu yang pertama ada multimeter digital dan kedua itu ada multimeter analog. Di sini bagian-bagiannya bisa kita lihat lebih jelas di PPT, ada bagian-bagian tombol-tombolnya tersendiri. Lalu yang kedua itu ada hukum Ohm. Nah, hukum Ohm sendiri itu berbunyi apabila arus listrik mengalir ke dalam sebuah penghantar, maka intensitas arusnya sama dengan tegangan yang mendorongnya dibagi dengan tekanan penghantar. Atau kita tahu juga kalau V itu sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V per R. Terus ada juga hukum Kirchhoff yang berisikan atau berbunyi bahwa hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap, atau kita sebut sigma I itu sama dengan 0. Buat tambahannya, kalau di PBL 3 itu ada R multiplier yang bakal kita rangkai secara seri dengan voltmeter, yang mana di hukum Kirchhoff itu memiliki arti bahwa V yang terbagi menjadi dua, yaitu melewati VBM dan juga VRM. Kemudian akan ditentukan nilai hambatan dari masing-masing multiplier agar dapat mengetahui proses di mana batas ukur voltmeter dapat dinaikkan. Selanjutnya ada alat dan bahan dari PBL yang ketiga. Nah, di sini itu alat dan bahannya kurang lebih sama kayak PBL ke-1, tapi tambahannya ada hambatan multiplier atau RM, yang nilainya itu antara 0 sampai 1 volt dan 0 sampai 10 volt, tapi biasanya yang dipakai itu 1 volt sama 10 volt. Selanjutnya praktikum bakal dijelasin lebih lanjut dan pengolahan datanya akan bersambung ke video selanjutnya. Di sini ada pembahasan dari pengolahan data PBL ketiga. Di sini ada tata cara prosedurnya, bisa dibaca secara lebih jelas dan bisa dilihat secara lebih rinci dari penjelasan video RNB sebelumnya. Terus di sini ada pengolahan data. Yang perlu kita tahu, kalau kita itu di PBL 3, rumusnya itu RM sama dengan RA dikali N dikurangi 1, di mana N-nya itu sama dengan VM dibagi IBM dikali RA. Nah, di sini itu kita pakai dua R multiplier, yang pertama itu 1 volt, yang kedua itu 10 volt. Di sini bisa disesuaikan sama teman-teman asisten semua, tapi biasanya yang dipakai itu 1 dan 10 volt. Nah, pengamatannya itu kita ambil nilai dari basic meternya sendiri sama dari multimeternya sendiri. Nah, kalau buat uh, basic meternya sendiri, itu didapatnya kan satuannya itu mikroampere. Nah, yang benar itu kalau buat VM-nya itu sendiri, di sini kita harusnya pakai MV, bukan MA.
Nah, kalau buat nilainya sendiri, buat pengolahan datanya itu, kita harus samain antara dua-duanya dijadiin mikro, atau mili, atau dijadiin satuan SI. Jadi misalkan yang ini jadi mikroampere, terus di sini harus jadi mikrovolt. Kalau enggak di sini miliampere, berarti di sini harus jadi milivolt. Berarti kalau di sini ampere, yang di sebelah sini juga harus jadi volt. Terus di sini juga, kalau kita udah dapat nilai dari keduanya itu, kita harus cari nilai N masing-masingnya dulu. Nah, di sini ada nilai N itu kita tahu kalau buat nyari N itu Vm per IBM dikali RA. Nah, berarti di sini kita harus cari N1, N2, dan juga N3-nya dulu. Nah, berarti yang ini tuh kita ubah nilainya itu jadi MV. Terus di sini kita dapat nilai N1, terus yang ini jadi N2, terus yang ini jadi N3. Nah, jadi buat N sendiri yang ada di sini, berarti setelah mendapatkan nilai N1, N2, dan juga N3, kita cari nilai rata-ratanya. Jadi, N-nya didapat dari N1 ditambah N2 ditambah N3 dibagi 3. Kalau ditulis di sini jadi yang 1 ditambah 2 tambah 3 dibagi 3. Nah, ini 1, 2, 3-nya didapat dari sini. Terus buat yang 10 volt juga sama. Caranya juga masih sama kayak tadi, kita cari dulu N1, N2, N3-nya, terus dibagi 3. Terus bisa lanjut ke pengolahan selanjutnya. Karena kita itu pakai R multipliernya ada 2, yang 1 volt sama 10 volt, jadi kita harus cari RM-nya itu juga ada 2. Nah, kita kan udah tahu rumus sebelumnya itu kalau RM sama dengan RA dikali N min 1. Nah, RA-nya itu kita dapat dari PBL 1. Di sini kita ketahuin kalau misalkan RA yang di PBL 1-nya itu adalah 1128. Ini dari PBL 1. Nah, terus kita cari buat multiplier ke 1. Berarti kita pakai yang dari 1 volt, kita masukin nilai RA-nya, terus N-nya juga kita masukin, nanti didapat RM-nya dengan satuan ohm, begitu juga sama hambatan multiplier yang kedua pakai hambatan yang 10 volt. Terus di sini ada juga analisis. Analisisnya ini nggak harus dikerjain, tapi kalau misalkan mau ditanyain ke praktikannya itu boleh. Ada beberapa soal di sini. Yang pertama itu ada menjelaskan hubungan nilai RA dan RM. Terus yang kedua itu jelaskan pengaruh faktor N pada peningkatan batas ukur voltmeter. Lalu ada penurunan dari rumus. Yang keempat ada cara meningkatkan batas ukur voltmeter. Terus nanti jawabannya boleh teman-teman asisten sendiri lihat lebih jelas di buku sakunya. Nah, jadi di sini ada alat-alat untuk modul PBL. Nah, yang pertama itu di sini ada catu daya. Catu daya sendiri itu fungsinya sebagai pemasok atau penyuplai tenaga listrik. Nah, lalu di sini ada kisi soket sebagai titik penghubung. Lalu di sini ada kabel jumper.
Lalu di sini ada multimeter. Nah, multimeter ini sendiri sebagai alat ukur besaran listrik. Lalu di sini ada galvanometer. Galvanometer itu sama kayak basic meter, alat ukur besaran listrik juga, cuma dia bisa nentuin arahnya nih, mau arahnya itu ke kutub negatif atau ke kutub positif. Lalu di sini ada hambatan atau resistor. Di sini ada yang 10 kilo ohm dan 47 kilo ohm. Lalu di sini ada ersan. Nah, ersan ini sendiri kita pakai yang 50 mA dan juga 100 mA. Ersan sendiri kita pakai untuk PBL2 untuk menaikkan batas ukur ampermeter. Nah, ersan sendiri kita akan susun secara paralel terhadap desimeter. Gunanya itu sebagai pembagi arus. Lalu selanjutnya di sini ada R multiplier. Nah, R multiplier ini akan ada di PBL3 untuk menaikkan batas ukur voltmeter. Ersan sendiri ini akan disusun secara seri terhadap multimeter dan berguna sebagai pembagi tegangan. Nah, jadi di sini kita bakal mulai ngerangkai. Nah, untuk rangkaiannya sendiri kita bisa lihat di modul untuk mempermudahnya. Nah, di sini kurang lebihnya kayak gini. Ini untuk PBL 1, 2, dan 3. Nah, untuk ngerangkainya sendiri biar mudah, kita rangkai dulu dari rangkaian serinya terlebih dahulu. Kalau misalnya udah rangkaian serinya, baru kita lanjut ke rangkaian yang paralelnya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja ngerangkai. Selanjutnya di sini kita akan mulai ngerangkai untuk yang PBL3. Nah, PBL3 ini sendiri berfungsi untuk menaikkan batas ukur voltmeter. Nah, di sini kita sama-sama menggunakan resistor yang 47 kilo ohm dan juga 10 kilo ohm. Bedanya di sini kita pakai hambatan multiplier atau R multipliernya itu yang 10 volt dan juga 1 volt. Nah, langsung aja kita rangkai. Untuk yang PBL3 ini sendiri, resistor dan juga hambatan multipliernya ini akan disusun secara seri. Nah, di sini aku bakal contohin untuk yang resistor 47 kilo ohm dan juga 10 volt. Nah, kalau udah kayak gini, kita ambil kabel jumper. Lalu kita pasang di catu daya DC yang positif. Kita hubungkan ke resistor. Nah, kalau udah kita ambil lagi kabel jumpernya, kita pasang dari R multiplier ke galvanometer yang positif. Selanjutnya kita ambil kembali kabel jumper. Kita pasang dari galvanometer negatif kembali lagi ke catu daya yang negatif. Selanjutnya ambil kembali kabel jumper. Kita pasang dari multimeter positif ke tengah-tengah antara R multiplier dan juga resistornya. Setelah itu ambil kembali kabel jumper. Kita pasang dari multimeter negatif ke galvanometer yang negatif. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung nyalain si catu dayanya. Kita nyalain aja tombol powernya, terus kita naikkan voltasenya ke yang 2. Nah, dari sini bisa kita lihat galvanometernya arahnya udah ke yang kutub positif ya. Terus untuk multimeternya sendiri, karena kita mengukur kenaikan batas ukur voltmeter, jadi kita arahin dia ke yang volt. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat untuk yang multimeternya dan juga galvanometernya, dia udah ngarah ke kutub positif. Nah, udah selesai nih kita rangkai dari PBL 1, 2, dan 3. Nah, jangan lupa juga kita harus nyabut-nyabutin kabel jumpernya, resistornya. Terus juga kita harus matiin multimeter dan juga matiin catu dayanya. Jangan lupa dicabut. Nah, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.